Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya anak-anak dengan pembahasan persamaan trigonometri ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri bentuk yang ketiga ya, yaitu persamaan trigonometri tangen X sama dengan tangen alfa. Oke. Kita awali dengan ilustrasi. Tentukan semua nilai X yang memenuhi persamaan tangen X sama dengan 1. Kita bisa mencari nilai X yang memenuhi persamaan tangen X sama dengan 1 dengan menggunakan atau melihat grafik fungsi Y sama dengan tangen X ya. Kita masih ingat grafiknya? Oke. Grafik Y sama dengan tangen X seperti itu anak-anak. Ya, jadi tidak seperti sin dan cos yang terdiri atas bukit lembah, tapi untuk tangen bentuknya seperti ini. Nah, kemudian periodenya masih ingat periodenya adalah 180 derajat. Nah, di sini yang berwarna biru ini adalah grafik Y sama dengan tangen X ya. Nah, kemudian kita potongkan dengan garis Y sama dengan 1. Karena tadi nilai X yang memenuhi persamaan tangen X sama dengan 1 ya. Maka kita harus yang pertama menggambar grafik Y sama dengan tangen X. Yang kedua, kita menggambar grafik Y sama dengan 1. Kita potongkan. Ternyata di sini grafik Y sama dengan tangen X dan grafik Y sama dengan 1 berpotongan. Digambar di sini ada 6 titik potong ya. Ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F ya. Tapi ingat bahwa grafik ini berlanjut ya anak-anak. Berlanjut ke kanan dan berlanjut ke kiri. Sehingga nilai X-nya nilai atau titik potongnya jelas banyak sekali ya, tidak terhingga banyaknya. Nah, kita list saja yang nampak dulu. Semua nilai X yang memenuhi persamaan tangen X sama dengan 1 adalah yang pertama 45 derajat ya, yang titik C. Ya, kemudian yang kedua 225 derajat ini, titik D. Kemudian 405 derajat, titik E. Berikutnya titik F, yaitu 585. Selanjutnya ada juga titik P di sini, yang nilainya sama dengan negatif 135 X-nya. Kemudian satu lagi titik A, yaitu negatif 315 derajat. Nah, ini adalah titik-titik potong grafik Y sama dengan tangen X dengan grafik Y sama dengan 1 ya. Jadi absis dari titik potongnya ya, nilai X yang memenuhi persamaan tangen X sama dengan 1. Nah, kalau kita perhatikan nilai-nilai ini, bisakah kita membuat polanya anak-anak? Ya. Oke, kira-kira nilai yang mana? Nilai X yang mana yang menjadi kunci dari terbentuknya nilai X yang lain? Kalau kita perhatikan. Ya, silakan Anda cermati dulu. Nilai X yang menjadi nilai kunci adalah 45 derajat. Ya. Kenapa seperti itu? Karena ternyata nilai-nilai X yang lain bisa kita tentukan dari nilai X yang sama dengan 45 derajat ini. Coba kita perhatikan ya. 225 itu bisa kita peroleh dari 45 derajat yang kita tambah dengan 180 derajat. Kemudian 405 ini bisa kita peroleh dari 45 derajat
yang kita tambah dengan 360 derajat. Gitu ya. Kemudian 585. 585 bisa kita peroleh dari 45 yang ditambah dengan 540 derajat. Bagaimana dengan yang negatif 135? Ternyata negatif 135 bisa kita peroleh dari 45 derajat yang ditambah dengan negatif 180 derajat atau dikurangi 180 derajat ya. Kita juga bisa melihat gambar anak-anak ini. Titik D ini kan bisa kita peroleh dari titik C yang ditambah dengan 180 derajat. Titik E, titik D ditambah 180 derajat. Titik F, titik E ditambah 180 derajat. Nah, ini pun sama. Nah, ini selisihnya juga sama. Ya, jadi titik B-nya diperoleh dari titik C yang dikurangi 180. Yang di sini, titik A juga sama dari titik B yang dikurangi 180 derajat. Atau dari titik C yang dikurangi dengan 360 derajat. Oke. Itu ya. Nah, 180 derajat bisa kita ubah begitu ya menjadi bentuk nih plus 1 kali 180 derajat. 360 derajat sama dengan 2 kali 180 derajat. Nah, sedangkan 540 derajat itu sama dengan 3 kali 180 derajat. Negatif 180 derajat sama bisa kita rubah menjadi negatif 1 kali 180 derajat. Sedangkan yang negatif 360 derajat bisa kita rubah menjadi negatif 2 dikali 180 derajat. Nah, bisakah Anda mencari nilai X yang lain di setelah 585? Nah, kalau Anda melihat gambar, melihat grafik, atau mungkin bisa Anda melihat skema ini, tentulah mudah bagi Anda menemukan nilai X yang lain di sebelah kiri, sebelah kanan ini ya. Caranya gimana? Bisa Anda peroleh dari titik F yang ditambah dengan 180 derajat. Atau mungkin dari titik C yang Anda tambah dengan 720 derajat ya. Yang bisa diperoleh dari ini ya, sehingga menghasilkan 765 derajat. Yang di sebelah kirinya negatif 315 derajat bisa Anda peroleh dari 45 derajat yang dikurangi dengan negatif ditambah dengan negatif 3 kali 180 derajat ya, atau negatif 540 derajat. Hasilnya adalah negatif 495 derajat. Nah, dari sini kita bisa membuat bentuk umum ya, anak-anak. Bentuk umum dari persamaan trigonometri bentuk tangen X sama dengan tangen alfa. Kita bisa memberikan kesimpulan. Tangen X sama dengan tangen alfa bisa kita peroleh dari atau bisa kita dapatkan aturan X-nya atau sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Tidak seperti di sin atau di cos, yang mana nilai X-nya, nilai alfanya itu ada 2 ya. X-nya itu ada alfa, satunya kalau untuk yang sin adalah 180 derajat dikurangi alfa. Sedangkan untuk yang cos juga ada 2. Yang pertama X-nya alfa ditambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan negatif alfa kali K ditambah K kali 360 derajat. Untuk yang tangen hanya ada 1 ya, yaitu X sama dengan alfa ditambah K. Awas anak, ini K-nya dikali bukan 360 derajat tapi dikali 180 derajat.
Karena mengingat periode tangen adalah 180 derajat. Atau kalau mau menggunakan satuan radian, nah X sama dengan alfa ditambah K kali Pi. Dengan K-nya bilangan bulat. Nah, sehingga soal kita yang tadi yaitu persamaan tangen X sama dengan 1, kita coba selesaikan menggunakan aturan gitu ya. Tangen berapa yang nilainya 1? Nah, Anda sudah pinter ini. Ya, betul, tangen 45 derajat. Nah, ini 45 derajat bertindak sebagai alfa ya. Sehingga masuk ke rumus X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Sehingga X-nya sama dengan 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. K-nya bisa kita mulai dari negatif 3 ya. Negatif 2 boleh gitu. Jangan dimulai dari 0 ya, karena tidak ada batasan tadi nilai X-nya dari mana saja ya. Jadi tidak ada interval nilai X sehingga kita harus memberikan himpunan selesainya nanti mewakili baik itu nilai X yang negatif, yang 0 mungkin kalau misalkan ada begitu, kemudian yang positif juga. Sehingga K-nya coba kita mulai dari negatif 3. X sama dengan 45 derajat ditambah negatif 3 dikali 180 derajat. Hasilnya sama dengan negatif 495 derajat. K negatif 2, X-nya negatif 305 derajat. K sama dengan negatif 1, X-nya sama dengan negatif 135 derajat. Maaf ya, ini tidak ada derajatnya, anak-anak. K0, X-nya 45 derajat. K1, X-nya 225 derajat, tinggal nambahi 180 ya. K-nya 2, X-nya 405 derajat. K3, X-nya 765 derajat. Nah, di sini kita bisa mendaftar gitu. HS-nya seperti ini ya. Jadi kita kasih titik 3 di samping kirinya negatif 495 derajat dan titik 3 di samping 765 derajat ya. Yang menunjukkan bahwa nilai X di sini tidak terhingga banyaknya. Jadi bisa di kanannya 765 derajat, di kirinya negatif 495 derajat juga masih banyak ya. Oke. Mungkin itu bisa kita pahami terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk lebih memahami lagi, kita bisa menyelesaikan contoh yang lain ya. Kita berikan contoh soal yang pertama. Tentukan semua nilai X yang memenuhi persamaan tangen 2X sama dengan akar 2. Di mana X-nya mulai 0 derajat sampai 540 derajat. Penyelesaiannya, tangen 2X sama dengan akar 3. Kita cari alfanya terlebih dahulu. Tangen berapa yang nilainya akar 3? Ya, tangen 60 derajat. Maka 60 derajat ini bertindak sebagai alfa. Menurut aturan, maka bisa kita simpulkan 2X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Kita sederhanakan. Kita bagi 2. Sehingga terbentuk persamaan X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 90 derajat. Masing-masing kita bagi dengan 2 ya, anak. K-nya kita masukkan. Nah, karena di sini intervalnya jelas ya, X-nya mulai dari 0 derajat sampai 540 derajat, maka K di sini tidak perlu kita ngambil K yang negatif ya. Karena untuk X yang negatif tidak memenuhi. Maka kita mulai K-nya dari 0. Untuk K0, maka nilai X-nya adalah 30 derajat ditambah 0 sama dengan 30. Kemudian K1 tinggal ditambahi 90 derajat. X-nya 120 derajat, K-nya 2
sama dengan 210 derajat. K3 X-nya 300 derajat. Kemudian K4 X-nya 390 derajat. K5 X-nya 480 derajat. K6, nah nilainya sudah 570 derajat. Ini sudah tidak memenuhi ya. Tidak perlu kita lanjut untuk K yang 7, 8, dan seterusnya. Maka dari sini kita sudah bisa memberikan kesimpulan bahwa himpunan selesaian dari persamaan tangan 2X sama dengan akar 3 adalah 30 derajat, 120 derajat, 210 derajat, 300 derajat, kemudian 390 derajat, dan 480 derajat. Ini lebih mudah ya anak daripada yang sin dan cos, karena aturannya nilai X-nya cukup 1 ya, tanpa atau. Oke. Kita bisa lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Contoh yang kedua yaitu tentukan himpunan selesaian persamaan negatif 3 tangen 3X dikurangi 60 derajat dikurangi akar 3 sama dengan 0. Nah, X-nya di sini dimulai dari 0 sampai 2pi radian. Kita selesaikan. Langkah awalnya kita bisa memindah negatif akar 3, kita pindah ke ruas kanan ya. Sehingga menjadi negatif tangen 3X dikurangi 60 derajat sama dengan akar 3. Berikutnya kita bagi dengan negatif 3 sehingga terbentuk persamaan tangen 3X dikurangi 60 derajat sama dengan negatif akar 3 per 3. Nah, di sini kita mencari nilai alfanya. Tangan berapa yang nilainya negatif akar 3 per 3? Berarti di kuadran 2 ya, di kuadran 2 atau mungkin di kuadran 4 juga boleh. Ya. Tangan yang nilainya negatif akar 3 per 3 adalah tangan 150 derajat. Di kuadran 2 ini. Nah, menurut aturan, maka kita bisa memberikan kesimpulan bahwa 3X dikurangi 60 derajat sama dengan 150 derajat ditambah K kali 180 derajat. Ini alfanya 150 derajat ya. Nah, berikutnya kita selesaikan ini. 3X sama dengan 60-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi 150 derajat ditambah 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Kita sederhanakan. 3X sama dengan 210 derajat ditambah K kali 180 derajat. Kita bagi 3. Hasilnya X sama dengan 70 derajat ditambah K kali 60 derajat. Nah, ini sudah bentuk yang sederhana, anak-anak. Tinggal kita masukkan nilai K. K0, X-nya sama dengan 70 derajat. K-nya 1 kita tambah dengan 60 ya. Hasilnya 130 derajat. K-nya 2, X-nya 190 derajat. K3, X-nya 250 derajat. K4, X-nya 310 derajat. K5, X-nya 370 derajat. Ini sudah tidak memenuhi. Karena batas kita 2pi atau setara dengan 360 derajat. HS-nya tinggal di list 70 derajat, 130 derajat, 190 derajat, 250 derajat, dan terakhir 310 derajat. Ingat bahwa intervalnya dalam radian, maka kita juga harus mengubah HS ini dalam radian. Nah, terbentuk himpunan selesaian seperti itu. 7pi per 18, kemudian 13pi per 18, 19pi per 18, 25pi per 18, dan terakhir 31pi per 18. Nah, ini adalah contoh-contoh dari persamaan trigonometri bentuk tangen X sama dengan tangen alfa. Mudah ya, anak-anak?
Jadi itu yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Matur nuwun, terima kasih begitu ya. Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat, Anda bisa memahami dan bisa menerapkan untuk soal-soal perbandingan trigonometri bentuk tangan X sama dengan tangan alfa. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.